dokter? Lihat, di depan situ ada pohon besar. Di sana kita akan menemukan jawaban tentang masalah kita. Kita akan bebas. Cepat Respati. Iya, sabar Aduh. Pohon ini dilindungi oleh sebuah sihir. Dokter, apa yang harus aku lakukan? Gunakan sihirmu Respati. Hancurkan nenek itu. Cepat. Baik, dokter. Morpheus. Ya. Sudah aku hancurkan, dokter. Sekarang, apa yang harus aku lakukan, dokter? Dokter? Respati. Hah? Dokter Megan? Kenapa kau bisa ada di sini? Bukankah hanya aku yang bisa memasuki dunia ini? Ucapkan terima kasih kepadamu Respati. Karena kamu telah membebaskan jiwaku. Tapi, Sudah. Kamu sudah masuk ke dalam rangkaku. Sudah saatnya aku untuk mendapatkan kekuatan yang diimpikan semua orang. tunggu. Apakah kau yang menyebabkan Paman Yudhistira terbaring di rumah sakit selama 2 tahun? Ya, karena dialah yang telah mengurungku selama 15 tahun. Gak mungkin. Kau adalah orang yang sudah kupercayai selama ini, dokter. Kau telah mengajariku banyak hal untuk mengontrol kekuatan dahsyat yang ada di dalam diriku. Tapi kenapa ketika kita sudah sampai di titik ini, kau malah... Itu semua hanya untukku. Perkembangan kekuatan untuk kau ada di dunia ini. Kamu adalah anak spesial. Dan sayangnya, kamu bodoh. Aku hanya menginginkan kekuatanmu dan menjadikanmu sebagai boneka untuk mencapai tujuanku. Oh, jadi selama ini kau hanya menggunakanku sebagai alat. Tentu, Respati. Baiklah, Morpheus, Hanval. Wah, gila sih ini novel. Wah, teman-teman harus baca sih, fix teman-teman harus baca. Halo semuanya. Nah, udah lihat cuplikan tadi kan? Nah, cuplikan tadi itu merupakan sebuah imajinasi dari seseorang yang sedang berliterasi dengan cara membaca novel, teman-teman. Jadi penasaran gak sih? Kira-kira teman-teman di Sakura itu pada suka baca buku apa ya? Atau mereka itu pada suka buku yang semacam apa sih? Nah, pada kesempatan Sabtu di kali ini, kami dari Duta Literasi Sakura akan melaksanakan sebuah program baru nih. Dan program itu bernama Mengulas Buku Menarik. Nah, teman-teman, seperti namanya yaitu adalah mengurik atau mengulas buku menarik. Jadi kami dari Duta Literasi ingin mengajak beberapa teman-teman di Sakura untuk mengulas atau mereview buku-buku yang menurut kalian itu menarik atau recommended untuk teman-teman lainnya baca. Tujuan kami melaksanakan program ini adalah untuk meningkatkan literasi pada minat membaca buku dan juga untuk mewadahi teman-teman semuanya untuk mengolah dan juga merekomendasikan sebuah buku yang menurut teman-teman itu menarik atau yang sangat rekomendasi untuk teman-teman lainnya baca. Seperti contoh, saya sendiri itu suka sekali untuk membaca buku ini, teman-teman. Ini yaitu adalah berjudul Respati yang dibuat oleh Ragil JP. Nah, kenapa saya menyukai buku ini? Pertama-tama untuk dari alur ceritanya, buku ini itu menceritakan seseorang yang bernama Respati, yang dimana dia itu terlahir dengan memiliki sebuah kekuatan yang misterius, teman-teman. Yaitu yang dimana dia itu bisa melihat mimpi orang lain, bahkan ia bisa masuk dan juga mengendalikan mimpi-mimpi itu, teman-teman. Kemudian dari kekuatan itulah si Respati ini dihadapkan oleh sebuah masalah yang sangat-sangat misterius, yang dimana hanya ialah yang bisa menyelesaikan masalah itu, teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja nih kita untuk cus ke lapangan. Let's go! Halo semuanya, kenalin aku Tia dan di samping aku udah ada narasumber. Aku Denia dari kelas 11 D4. Oke, di sini aku Tia
sebagai pewawancara atau moderator akan mewawancarai Denia. Di sini aku akan mewawancarai seputar buku yang pernah Denia baca. Dimulai dari judul buku ya kali Denia. Judul buku Denia, salah satu buku Denia yang pernah Denia baca itu apa sih? Itu ada buku novel DLP, judulnya kepanjangan itu Dream Launch Project, karya Renita Nozaria. Oke, buku DLP ya. Jadi buku DLP itu menceritakan tentang apa sih Denia? Itu tuh menceritakan tentang 3 anak SMA ya, laki-laki, namanya itu ada Nono, Injun sama Nana. Oke, Nono, Injun sama Nana. Nana. Ya, jadi mereka itu 3 sekawan ya, satu kelas juga, dan hingga satu hari itu mereka terikat kontrak ya bisa dibilang tuh sama seorang guru baru yang mengajar di sekolah mereka. Ya, dia ngajar bahasa Inggris, namanya Pak Terry. Nah, Pak Terry ini mengajar sebagai guru di sekolah itu. Akhirnya mereka tuh kan terikat kontrak, jadi mereka tuh memiliki hubungan yang bisa dibilang akrab lah seiring berjalannya waktu. Nah, seiring berjalannya waktu nih, akhirnya kita sebagai pembaca nih tahu kalau ternyata itu Pak Terry punya hubungan masa lalu sama salah satu di antara mereka, yaitu Nana. Hingga sampai akhir tuh terkuaklah alasan kenapa Pak Terry itu melamar sebagai guru di sekolahnya mereka. Oke, jadi itu tentang buku dari DLP. Berarti dari buku tersebut bisa kita simpulkan itu termasuk non-fiksi atau fiksi nih Deni? Non-fiksi sih, karena menceritakan tentang kehidupan sehari-hari gitu. Oke, setelah kita mengetahui judul dan juga buku itu tentang apa sih, aku juga mau tahu nih, ilmu apa sih yang Denia dapat setelah membaca buku DLP tersebut, Denia? Menurutku itu kebanyakan tentang ilmu yang ada di kehidupan sehari-hari ya, karena dia menceritakan tentang kehidupan anak remaja juga. Itu tuh yang aku dapat itu tentang gimana kita memaksimalkan waktu yang berharga untuk orang yang kita sayang. Ya itu. Oke. Terakhir nih Denia, rating dari buku DLP yang Denia baca. Buat aku sih 9,5/10, itu sangat amat recommended sih untuk dibaca ya. Aku juga suka ceritanya. Oke, thank you Denia. Bye-bye. Halo semuanya, kali ini aku lagi sama Aku Ge Cynthia dari kelas 10-3. Kali ini kita bakal review salah satu buku yang pernah dibaca oleh Geksin nih. Kira-kira judul bukunya apa tuh Geksin? Nah teman-teman, salah satu buku yang akhir-akhir ini aku baca dan salah satu favoritnya adalah Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang. Wah, keren banget ya judulnya. Kira-kira buku itu bahas tentang apa sih Geksin? Nah, kalau secara garis besar sih buku ini membahas tentang masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kan ada banyak tuh, ada tentang konflik, pertemanan, toxic people, tentang diri sendiri. Pokoknya seru banget deh. Ini rekomen banget bukunya. Oh gitu deh. Berarti buku itu termasuk kayak kita memenuhi ekspektasi orang gak sih? Kamu pernah gak ngerasa kayak gitu? Iya dong, pernah. Kayaknya semua orang pasti pernah deh ya kayak gitu. Kira-kira kalau kamu gak berhasil memenuhi ekspektasi orang, kamu ngerasa kecewa gak sih? Iya dong, kecewa. Dan juga rasanya tuh kayak menguras energi banget, karena kita tuh nggak bisa menuhin ekspektasi orang itu beranggapan A, tapi sayangnya kita nggak bisa penuhin, jadi kecewa banget sih pastinya. Wah, keren banget ya teman-teman. Kira-kira ilmu dan pelajaran apa sih yang bisa kamu petik dari buku itu? Nah, dari yang udah aku baca dan aku pahami nih, jadi aku memetik sebuah kesimpulan. Kalau teman-teman berusaha menyenangkan semua orang, membahagiakan semua orang itu pasti mencintai teman-teman, tapi tidak dengan diri teman-teman sendiri. Nah, kalau teman-teman berusaha memenuhi ekspektasi semua orang, kayak dibilang Sayami tadi, itu pastinya menguras energi ya. Dan tapi kalau ingin memenuhi ekspektasi seseorang, menyenangkan semua orang itu hal yang sah-sah saja kan ya? Iya, boleh-boleh betul, aja itu. Tapi di suatu keadaan tuh kita harus bisa bilang tidak kepada orang tersebut. Nggak apa-apa loh kalau teman-teman dibenci, nggak apa-apa kalau teman-teman nggak disukain, karena hal itu bagian dari kehidupan. Dan juga pembenci itu kadang-kadang nggak butuh alasan khusus loh Sayami buat membenci suatu orang. Kadang kalau kita berbuat baik nih, bisa aja hal itu yang menjadi landasan orang tersebut membenci kita. Jadi kayak lebih baik sayangi diri sendiri aja deh, karena kan diri kita itu berharga dan juga diri kita layak dicintai. Wah, keren banget ya amanat yang bisa kita petik dari buku tersebut. Kalau dari Geksin sendiri, rating yang Geksin kasih untuk buku itu berapa sih? Kalau aku sih buat buku ini overall 8/10.
Karena buku ini tuh menurut aku bahasanya sederhana, jadi mudah dipahami nih buat kita remaja. Kan cocok juga nih, pasti nih yang sering overthinking tuh cocok banget sih buat baca buku ini. Pokoknya rekomen banget deh. Oke, segitu aja review dari Geksin. Thank you ya Geksin. Oke, sama-sama. Bye-bye. Halo semuanya. Oke, kenalin aku Ratu dan di samping aku. Halo, kenalin aku Adit. Oke, jadi kali ini aku dan Kak Adit bakal nge-review nih buku yang udah Kak Adit baca. Jadi hari ini Kak Adit bawa buku tentang apa sih? Jadi hari ini aku bawa buku dengan judul Ikigai. Oke, Kak Adit bisa spill dikit buku ini tentang apa sih di dalamnya? Oke, jadi secara umumnya teman-teman semua, buku Ikigai ini mengisahkan atau menceritakan soal suatu filosofi dari Jepang. Sesuai namanya itu Ikigai. Jadi Ikigai itu adalah filosofi yang menjelaskan seperti ini teman-teman. Kalau kita pengen hidup bahagia, kalau kita pengen hidup dengan panjang umur, kita harus bisa menentukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup sekecil apapun, yang penting bisa membuat kita bangun setiap pagi. Tujuan hidup yang bisa bikin kita semangat untuk menjalani hari-hari dan sejenisnya. Seperti itu teman-teman. Wow, keren banget ya isi dari buku ini. Nah, setelah Kak Adit baca buku ini nih, apa aja sih ilmu yang dapat Kak Adit ambil dalam buku ini? Oke, jadi setelah aku baca buku ini, ilmu yang dapat aku ambil tuh banyak banget teman-teman. Tapi yang paling penting adalah punya tujuan hidup tuh sangat-sangat penting. Bahkan tujuan sekecil apapun itu. Semisal tujuanku hari ini pengen menyelesaikan tugas ini, itu penting banget teman-teman. Karena tujuan itulah yang akan membuat kita untuk terus berjalan maju ke depan teman-teman. Jadi bahkan pas aku selesai kegiatan yang panjang banget, aku biasa menyempatkan dulu untuk baca buku ini pas lagi capek, lagi stres, dan sebagainya. Karena buku ini tuh ngingetin aku kalau semua ini tuh penting buat aku. Semua tujuan yang lagi aku jalanin itu penting-penting, sangat-sangat penting untuk aku. Itu sih. Oke, selanjutnya Kak Adit mau ngasih rating berapa nih ke buku Ikigai ini? Dari aku sih 8,5/10 teman-teman ya. Oke, next yang terakhir, menurut Kak Adit buku ini recommended nggak untuk teman-teman di luar sana yang mau baca buku ini? Tentunya sangat-sangat recommended ya untuk baca buku ini. Nah, teman-teman yang mau baca buku Ikigai ini bisa cari di Perpustakaan Sakura. Makasih ya Kak Adit. Dadah. Oke, nah itu dia 3 dari teman-teman kita yang sudah mereview buku-buku yang menurut mereka menarik nih teman-teman. Gimana, keren banget kan? Nah, bagi kalian yang tertarik untuk mereview buku-buku yang teman-teman miliki, tenang aja, karena program mengurik ini akan ada lagi nanti guys. Follow dulu Instagram Duta Literasi Sakura dan nantikan info selanjutnya. Ada orang hebat yang mengatakan, akan ada satu buku yang membuatmu jatuh cinta. Carilah buku itu dan mari jatuh cinta.